Jadi saya hanya sebagai user atau pengguna. Saya kebetulan seorang radiolog dan kebetulan dalam sehari-hari saya bekerja sangat banyak sekali bersentuhan dengan IT. Jadi saya sedikit banyak mencoba untuk memahami apa sih IT itu dan apa yang bisa saya lakukan untuk mempermudah saya bekerja. Ya, sebelumnya mungkin saya coba sedikit memberikan pengantar. Saya bekerja di Rumah Sakit Eka Hospital, merupakan sebuah rumah sakit swasta dari Sinarmas Group. Kita mempunyai dua rumah sakit atau sister hospital, yang satu di BSD City, Tangerang, yang satu lagi di Pekanbaru, Riau. Dari awal pendiriannya, Rumah Sakit Eka Hospital ini sudah mencanangkan kalau kita akan membuat rumah sakit yang paperless dan computerized system. Jadi dari mulai infrastrukturnya, jaringan segala macam sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menunjang operasional sehari-hari dari rumah sakit tersebut di bidang computerized system tadi. Kita berdiri di bulan Agustus tahun 2008. Ini sedikit gambaran rumah sakit hospital yang di BSD City. Kita punya 190 bed dengan 1 patient, 1 room, 4 kamar operasi mayor, 3 kamar operasi minor, ICU, ACCU, ICU, ruang isolasi, catheter lab, poliklinik cluster, UGD, instalasi radiologi, instalasi farmasi, rehabilitasi medik, laboratorium, dan lain-lain. Mungkin sama juga seperti di Pekanbaru, hampir sama. Nah, dari dua rumah sakit tersebut kita full murni menggunakan paperless tadi dan computerized tadi. Jadi penggunaan kertas sangat diminimalisasikan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tulis, kita masukkan ke dalam data di komputer. Ini cuma sebagai ini aja, pengantar aja penggunaan aplikasi teknologi informasi yang banyak dipakai. Kita pakai RIS dan PIS, IS. Terus dari radiologi information system sendiri, kebetulan dari bidang saya, kita menggunakan PACS ya, Picture Archiving Communication System, di mana modalitas yang kami pergunakan itu seperti CT scan, MRI, USG, itu menggunakan file DICOM, original filenya, di mana modalitas tersebut kita masukkan, kita olah di workstation, lalu dikirim ke server, lalu dikirim ke ruangan-ruangan di rumah sakit. Jadi dari workstation kita bisa lihat di kamar operasi, kita bisa dilihat di nurse station, kita bisa lihat di UGD, kita bisa dilihat poliklinik, lalu bisa juga dikirim via email, kita bisa kirim via FTP atau file transfer protocol, terus kita bisa juga kirim ke gadget. Terus sistemnya satu arah karena untuk mencegah virus. Untuk filenya sendiri, original filenya memang file DICOM. Untuk di workstation pakai DICOM, namun pada waktu dilakukan pengiriman ke email atau ke FTP itu sudah menggunakan JPEG karena berat. Jadi lama itunya pengirimannya kalau kita memakai file DICOM dan terlalu besar. File DICOM sendiri sangat kita andalkan karena dia bisa 3D. Jadi kita bisa mencari dari bidang saya, kebetulan radiologi, kita bisa mencari fraktur atau patah tulang atau aneurism atau kelainan pembuluh darah otak itu dengan lebih maksimal daripada dengan 2D saja. Sedangkan file JPEG itu masih 2D. Workstation mungkin yang seperti
sudah dikenal banyak. Ada beberapa merek dan beberapa penggunaan. Di sini biasanya yang dikenal Toshiba itu biasanya menggunakan Vitrea, lalu ininya sistem PAX-nya dia memakai Fuji. Lalu kalau GE dia pakai Advantage Windows dan pakai produk Carestream untuk itunya PAX-nya. Kalau Siemens pakai Singo dan pakai Agfa. Buat kami di radiologi, sistem PAX ini sangat mempermudah dan membantu kerjaan kami untuk pelayanan kesehatan. Keuntungannya juga ada bisa multiple viewers. Jadi apa yang saya lihat di ruang radiologi kami itu pada saat yang bersamaan bisa juga dilihat di kamar operasi, atau bisa juga dilihat di kamar poliklinik, atau bisa juga dilihat di UGD. Tapi hanya memang untuk bagi orang-orang yang berkepentingan dan mempunyai akses dalam hal ini adalah kami dibekali oleh password yang merupakan kode otorisasi, dan tiap orang berbeda dan kami dilarang untuk memberikan password satu sama lain karena kalau sampai bisa beredar password orang yang sama bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Sangat membantu dalam hal efisiensi waktu. Kita juga memakai wireless, jadi di ruangan di seluruh rumah sakit pakai wireless, jadi kita bisa entry data di samping pasien, bisa masukin data juga. Nah, memang semua problem masalah komputer ini memang kelemahannya di sini nih, di listrik, aliran listrik yang tidak stabil itu membuat agak sedikit ya hambatan lah. Tapi memang kita sudah mengakalinya dengan menggunakan UPS, tapi memang tetap saja karena nggak semua bisa dipakai UPS. Jadi alat-alat yang penting bisa pakai UPS, tapi yang hal-hal yang nggak terlalu ini nggak bisa pakai UPS. Cuman jadinya jadi sering hang karena problem listrik mati tadi itu. Nah, seperti tadi saya katakan, mungkin akses password ini benar-benar mesti dijaga kerahasiaannya. Dianggap sama seperti tanda tangan. Jadi ini bekal kita, dan itu benar-benar diberikan secara terbatas untuk tiap orang di rumah sakit tempat kami bekerja. Misalnya untuk para dokter, dia bisa mengakses dengan kode tambahan B001, lalu ada nomornya sendiri. Untuk para medis juga, untuk petugas administrasi juga, jadi hanya terbatas. Misalnya petugas administrasi dia hanya bisa mengakses masuk yang berurusan dengan administrasi saja, atau para medis itu berurusan dengan keperawatan saja. Jadi misalnya petugas administrasi nggak bisa dia lihat data medical record pasien, itu nggak bisa, sudah dibatasi. Ya, kita menganut multi level security access untuk menunjang security, privacy, dan confidentiality. Namun untuk beberapa dokumen itu masih memerlukan tanda tangan, ini yang agak susah. Jadi untuk surat persetujuan operasi, untuk surat pernyataan, misalnya pernyataan pulang paksa, atau surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan legal aspek lainnya yang harus memerlukan tanda tangan, kita masih memakai kertas biasa. Lalu kertas tersebut di-scan, baru kita upload, baru kita kirim ke sistem. Untuk pembacaan ekspertise radiologi itu begitu sudah di-finalize, kita tidak akan bisa merubah. Seperti tadi sudah dikatakan, mungkin untuk menunjang GCI ataupun akreditasi, jadi kita nggak boleh merubah apa yang sudah kita tulis. Jadi benar-benar apa yang sudah kita tulis itu benar-benar kita yakin akan tidak akan berubah, baru kita finalize. Apabila terjadi kesalahan, ada disediakan kolom ralat. Jadi di situ bisa terlacak apakah oh ini salahnya berapa. Di situ ada juga kolom perbaikannya gitu.
Begitu juga untuk ralat, untuk instruksi-instruksi dokter di medical record, dokter atau di ruangan atau di ruangan di poliklinik juga apabila salah instruksi atau ada yang harus direvisi itu dimasukkan ke kolom ralat. Legal aspeknya memang belum ada aturan yang benar-benar jelas masalah Hospital Information System atau Radiology Information System ini. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, memang dimungkinkan rekam medis tersimpan dalam bentuk elektronik. Hanya sebatas itu saja. Dari Konsil Kedokteran Indonesia juga mengeluarkan manual rekam medis, tapi belum ada perincian yang jelas soal rekam medis elektronik ataupun jadi fax ini kita masukkan ke dalam rekam medis elektronik tadi. Pada Permenkes tahun nomor 269 tentang rekam medis sebagai Permenkes yang pengganti Permenkes yang lama juga tidak memberikan penjabaran secara rinci soal rekam medis elektronik. Di situ disebutkan hanya penyelenggara rekam medis dengan menggunakan IT diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 itu sudah ada jaminan hukum terhadap transaksi elektronik. Jadi penggunaan elektronik medical record ataupun PACS tadi sebagai dokumen elektronik telah memiliki dasar hukum dan sah digunakan sebagai bahan atau alat pembuktian perkara hukum di pengadilan.